Happy Sunday semuanya Bapak Ibu. Nah bulan ini, bulan November, kita masuk dalam satu serial khotbah yang diberi judul Mirror Mirror in the Wall. Oh bukan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Apa judulnya kira-kira ya? Victory in the Mirror. Kalau kita boleh menyimpulkan artinya bahwa ini adalah sebuah refleksi kemenangan sehingga waktu saudara dan saya nggak hanya berkaca di rumah, nggak hanya berkaca di mobil orang yang diparkir di samping kita, kan ada kacanya. Biasanya kan kita suka berkaca di situ ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nggak hanya sekedar itu, tetapi lebih kepada sepanjang hari, sepanjang hidup, sepanjang helaan nafas kita, hanya ada satu yang Tuhan mau pastikan ada dalam hidup kita, yaitu kemenangan. Oh boleh nggak di sini kita mau sama-sama sepakat dan kita sama-sama mau berdoa, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan atasmu, atasmu, atasmu. Karena kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Jadi pastikan sungguh-sungguh victory in the mirror ini sepanjang hidup kita, bahkan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun yang kita mau akhiri ini, isinya adalah kemenangan. Nah minggu ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan simple. Simple banget karena firman Tuhan minggu ini akan banyak bicara tentang godaan. Tentang apa Bapak Ibu Saudaraku? Godaan. Tentang hal-hal apa saja yang bisa membuat kita tergoda. Tetapi ada jawabannya. Karena hari ini kita mau sama-sama belajar say no is real power. Katakan say no is real power. Bagaimana kita berkata tidak dan berkata tidak itu akan menjadi kekuatan kita yang sejati. Katakan amin. Kalau kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku dalam hidup ini tuh kalau bicara tentang kekuatan, kekuatan itu berarti sesuatu yang bisa diukur, benar gak? Anggaplah saya punya kekuatan untuk mengangkat hand sanitizer ini ya. Nanti mungkin kalau saya lebih lagi punya kekuatan, saya akan angkat ini kotak tisu ya kan. Nah kalau saya mungkin ada lagi kekuatan yang lebih, saya akan angkat lagi ini 1,8 liter lah ya, lebih kurang ini Bapak Ibu Saudaraku. Punya kekuatan tapi mulai terasa lebih berat. Kalau mau lebih berat lagi Bapak Ibu Saudaraku, saya akan angkat ini amplinya ini. Saya akan angkat ini barang-barang berat ini. Tetapi kalau bicara tentang kekuatan yang sejati Bapak Ibu Saudaraku, ternyata nggak melulu harus diukur dengan berapa banyak engkau kuat untuk mengangkat sesuatu. Saya punya ilustrasi hari ini buat kita semuanya. Teman kita Ferdi punya banyak tas belanjaan buat saya. Relate ya, ibu-ibu kan biasanya belanja ya. Kita mulai dulu dengan inilah Fer. Oke, nah udah cucuk meong belum Bapak Ibu Saudaraku? Relate lah ya ibu-ibu bawa tas belanja. Kira-kira nih mama-mama nih, wanita-wanita, masih kuat gak kita bawa tas belanjaan? Oh masih kuat, kasih yang paling gede Fer. Wah, biarkan suami kita dia main handphone. Karena memang kita ras terkuat di dunia ini ya kan. Kita bawa tas belanjaan seperti ini, tangan satu kadang-kadang masih peluk anak, di belakang masih ada ransel, kita masih kuat. Masih boleh ditambah gak? Masih boleh. Kita tambah lagi Bapak Ibu Saudaraku, gak apa-apa lah, satu tangannya masih pegang mic. Kira-kira masih bisa kuat lagi gak? Masih bisa. Apa gunanya ini tas satu kalau gak digandeng? Bisa Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini kadang-kadang relate gak dalam hidup kita dan orang memuji, "Widih, Pastor Susan kuat banget." Dan saya bilang, "Oh makasih loh, memang saya kuat loh, nggak lihat nih, kuat loh saya." Dan saya mau beritahu, berat gak? Berat. Dan kita mungkin balik belakang dan bilang begini, "Gue capek tapi karena dipuji orang bilang kuat, ya udahlah gue kuat banget," gitu. Saya bisa bilang begini, "Nggak, aduh Fer, nggak bisa, nggak kuat, nggak bisa, saya kuat ini aja yang paling kecil." Bisa Bapak Ibu Saudaraku. Bisa. Dan kemudian Ferdi bilang ini, "Tambahin dong Mam." Dan saya bilang, enggak Fer, enggak, udah nggak kuat. I say no. Sampai di sini, terima kasih Ferdi. Sampai di sini ada yang bisa nangkep sesuatu nggak? Anggaplah tas-tas tadi belanjaan itu, tas-tas yang dikasih ke saya itu adalah sebuah godaan. Saya bisa kok dengan penuh kebanggaan saya terima semuanya.
Dan orang bilang begini, wah kuat banget ya kamu ya. Aku tahu loh, pergumulan yang kamu hadapi itu nggak ringan loh, berat loh. Tapi kamu kuat loh, kamu kuat loh. Dan kita bilang ini, puji Tuhan, Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Tapi abis itu di belakang kau bilang begini, aslinya gue nggak kuat. Itu namanya sok kuat Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi yang mau kita maksudkan hari ini dari ilustrasi ini adalah begini. Kekuatan yang sejati itu tidak tergantung dari seberapa banyak barang. Dari seberapa banyak hal yang bisa engkau pegang. Tetapi kekuatan yang sejati justru terletak dari seberapa banyak hal yang bisa engkau tolak. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yes, terjadi sesuai dengan imanmu. Bukan seberapa banyak berkat yang engkau bisa terima. Toh pada akhirnya kalau engkau gak kuat dan itu gak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan jatuh di dalamnya. Bukan dengan seberapa banyak permasalahan yang bisa engkau pegang dan orang bisa memuji engkau dan berkata engkau kuat banget. Tapi pada akhirnya engkau gak kuat. Tapi kekuatan sejati, real power itu terletak dari seberapa banyak dalam hidup ini yang bisa engkau tolak dan engkau berkata no, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, amin, terjadi sesuai dengan iman kita semuanya. Karena begini Bapak Ibu, di sekeliling kita tuh banyak godaan, bener ya? Kita gak bisa tolak, tolong ya jangan buat aku jatuh dalam dosa ya. Tolong ya please banget, jangan goda aku ya. Bisa kita berkata demikian. Tapi yang terjadi di sekeliling kita itu penuh dengan hal-hal yang bisa menggoda kita untuk keluar dari rencana Tuhan. Banyak hal di sekeliling kita yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Yang mengerti dengan saya katakan iya pastor. Dan kita gak bisa menolak itu. Tapi kita bisa berkata, kita bisa memilih, kita bisa bilang no kepada segala hal yang akan membuat kita jatuh dalam dosa. Lihat kiri kananmu katakan dengerin firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Hari ini ayo sama-sama kita mau belajar. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini pilihannya ada sama kita. Saya mau tunjukkan beberapa gambar Bapak Ibu Saudaraku buat kita semuanya. Gambar yang bagus-bagus gitu. Saya minta teman-teman media tampilkan gambar makanan. Nih kita lihat, menarik gak pakai Q dan U dan E? Menarik ya? Aduh pastor tapi ini terlalu western ya. Terlalu kayak, lala bebe gitu. Kita buat Indofood ya Bapak Ibu. Nah coba nih makanan yang lain kita lihat. Asik nih. Semua bisa makan kalau ini ada sate marangi. Ada sate ayam, ada pete, ada lenca, ada urap, ada tahu, ada tempe, ada telur, di atasnya kasih bawang goreng dikit sama potongan cabai rawit. Waduh, menyenangkan Bapak Ibu Saudaraku. Nah sekarang kita buat ibu-ibu hari ini dapat penghiburan. Coba gambar tas. Waduh, langsung suaminya langsung bilang, mah tutup mata mah. Belum gajian mah, akhir bulan belum dapat THR. Udah tutup mata belum dapat Christmas gift mah gitu. Oke. Menarik, sekarang kita tambah lagi Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang, ada gambar kuda lumping gitu kan. Wah oke juga ini, tapi sabar mah, cicilan rumah sama cicilan mobil belum selesai ya kan. Oke menarik, sekarang kita buat bapak-bapak nih. Ada suami saya di sini, dia paling senang motor dan mobil. Coba kita lihat gambar motor. Saya sengaja tidak menampilkan gambar motor kesukaannya dia karena saya bisa dikorekin tiap malam. Sudah dikotbain loh sayang, ayo sudah dikotbain loh sayang. Saya nggak mau saya ambil gambar yang lain yang dia, sayang ini motor apa ya? Bagus kalau saya nggak tahu, bagus. Bagus yang nggak usah tahu. Nah ini adalah kesukaan para pria. Sekarang coba kita lihat lagi gambar mobil nih. Kita beralih nih ke mobilnya. Ini bukan mobil mainan Bapak Ibu, ini mobil sungguhan. Tapi please ya, kita harus berdoa banyak karena pajak tahunannya lumayan gede nih. Iya kan? Tapi gak apa-apa. Semua kita bisa melihatnya menjadi sesuatu yang baik. Sekarang kita masuk ke rumah aja Bapak Ibu. Coba kita lihat rumah, aduh cozy banget. Teduh banget, apalagi kalau pengantin baru ya kan. Asik nih.
Nah sekarang gambar yang terakhir itu adalah rumah impian saya sendiri Bapak Ibu kalau saya sudah tua. Nah ini coba nih. Nah di pinggir sawah pakai celana pendek, duduk di tikar, tahu anget-anget, sambal, kangkung cah. Es jeruk diperes tanpa es, jeruk murni. Lala bebe gitu kan. Menarik ya Bapak Ibu, sekarang kita tutup, kita masuk firman Tuhan. Ini terlalu duniawi. Semua hal yang kita lihat tadi, ditutup aja teman-teman media. Ini adalah godaan. Tapi bukan dosa, ini godaan. Kalau memang engkau bisa sampai mencapainya, puji Tuhan, let's celebrate. Tapi kalau engkau belum sampai ke sana, bawa doa Bapak Ibu Saudaraku. One day engkau akan sampai di sana. Dan saya mau bilang buat kita semuanya, itu semua tidak akan pernah membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau engkau tidak tergoda di dalamnya. Dan akhirnya hanya karena sebuah tas LV. Dan engkau harus terlibat buy now pay later. Dan kemudian kalau sudah demikian Bapak Ibu Saudaraku, engkau akan bersembunyi karena terjerat pinjol. Dan engkau bilang begini, lu dihubungin gak sama dia? Iya, lu bilang apa? Kenal sama gua gak? Enggak, gue bilang gue gak kenal. Makasih ya, gue aman. Itu adalah sesuatu yang konyol Bapak Ibu Saudaraku. Dan engkau akan jatuh di dalam dosa. Tapi hari ini kebenaran firman mau berkata buat kita semuanya. Saat itulah waktu godaan itu datang. Engkau bisa memilih menerimanya atau engkau menolaknya. Sekarang kita lihat hal yang tadi kan duniawi, yang sorgawi. Kita lihat sama-sama kitab Daniel. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 Daniel nanti. Kisah klasik tentang Kain dan Habel Bapak Ibu Saudaraku. Semua kita tahu tentang kisah ini, bagaimana Kain finally membunuh saudaranya sendiri Habel. Dikatakan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kita baca sama-sama kalimat yang terakhir 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, bukan cuma sekedar menggoda loh Bapak Ibu. Sangat menggoda engkau. Dengan lantang, dengan iman, dengan keyakinan. Kita baca kalimat terakhir 2, 3. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Katakan amin. Kita satu frekuensi dulu, kita sepakat dulu. Apa yang harus kita berkuasa di atasnya? Apa itu atasnya? Dosa, firman Allah bilang tadi. Engkau harus berkuasa atas dosa. Saya waktu baca firman Tuhan ini, saya persiapkan, saya coba cari terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam New English Translation, kata menggoda itu ditulis dominate it, alias mendominasi. Jadi dosa itu gak hanya menggoda, tetapi dosa itu mendominasi kita. Sangat menggoda engkau. Makanya banyak orang yang jatuh dalam dosa. Karena ternyata hidup kita sudah didominasi sama dosa. Bukan lagi didominasi sama kebenaran firman Tuhan. Tapi aku berdoa hari ini, tempat ini, semua kita adalah orang-orang yang didominasi hidupnya dengan firman Allah, dengan kuasa Tuhan. Dan kita berkuasa atas dosa. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala Raja. Dan kata berkuasa di terjemahan yang lain itu katanya adalah sabdu, alias kita menaklukkan, kita menguasai, kita mengendalikan, kita berkuasa di atas dosa. Kita berkuasa di atas semua godaan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Katakan amin. Karena ini memang kabar baik buat kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau di samping kiri kananmu ada banyak godaan, ada banyak dosa, ada banyak hal yang bisa membuat engkau menyakiti. Saya yakin dan percaya di saat Kain ditegur sama Tuhan, ada peperangan dalam hatinya.
Bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita? Waktu kita diperhadapkan terhadap dua pilihan. Mau nggak lakukan dosa lagi? Mau nggak hidup benar? Ini kayak ada pertentangan. Ini ada kayak di dalam hati kita tuh ada dua sisi hitam dan putih. Waktu Kain ada di posisi itu, saya yakin dan percaya kata hatinya yang satunya berkata begini, jangan bunuh loh. Adik lo itu, tapi di sisi yang lain berkata apa? Bunuh, gila warisan buat dia semua, lu dapat apa? Satunya lagi bilang, ih jangan lo, kasihan lo, hidup bukan karena harta. Satunya bilang, lu mau makan apa kalau kagak punya duit? Satunya lagi bilang, ih kita kan bisa hidup dalam Tuhan. Satunya lagi bilang, tuh lu lihat tuh, makan kursi gereja, apa yang sudah kamu dapat setelah kamu ikut Tuhan? Blah, 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 itulah yang namanya peperangan. Dan saat itulah engkau harus memilih. Menerima tantangan dosa atau menolak untuk tidak melakukan dosa. Aku berdoa boleh enggak kita sama-sama taruh tangan di dada. Biar sungguh-sungguh ada kuasa Tuhan turun atas kita. Dan kita berkuasa atas segala dosa, atas segala tantangan, atas segala godaan. Dan kita hidup dalam kemuliaan dan kemurahan dari Tuhan. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Berkati kiri kananmu, katakan terjadi atas engkau. Terjadi atas engkau dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala Raja. Stronger than temptations. Saudara dan aku harus lebih kuat dari segala godaan. Lebih kuat dari segala tantangan yang kita terima. Amin. Karena itulah kekuatanmu yang sejati waktu engkau berkata tidak. Sekarang kita masuk di 4 hal yang membuat bagaimana caranya kita bisa mengalahkan godaan. Bagaimana caranya engkau dan aku bisa mengalahkan godaan. Godaan di kiri kananmu tuh banyak Bapak Ibu Saudaraku, justru waktu engkau berniat hidup baik akan lebih banyak lagi godaannya. Pernah ngalamin? Engkau berkata, aku mau mengasihi, aku mau mengampuni. Tiba-tiba entah kenapa sepanjang hari itu bawaannya marah, bawaannya emosi, bawaannya teringat-ingat semua masa lalu. Kejam banget dia ya, dia kok tega banget ya. Aku difitnah, aku disakiti, tiba-tiba itu yang menggoda engkau. Saya mau beritahu itulah peperanganmu. Dan kita harus menang atas peperangan itu. Sehingga kita bisa tahu bagaimana caranya mengalahkan godaan. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama. Ini adalah hal yang tidak bisa ditawar. Komit, jaga, kekudusan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Komit, jaga, kekudusan. Bapak Ibu Saudaraku tenang aja. Karena di bagian bicara kekudusan ini kita akan melihat dari sisi yang lain. Karena biasanya orang kalau udah bicara tentang kekudusan tiba-tiba semua pada pengen ke toilet. Tiba-tiba semua pengen mainan HP aja. Aduh gak mau denger, berat banget nih khotbahnya. No Bapak Ibu, kita akan buat ringan. Komit untuk jaga kekudusan. Karena antara dosa dan kudus itu sesuatu hal yang gak bisa bersatu seperti air dan minyak Bapak Ibu Saudaraku. Gak bisa. Karena satunya dosa dan tidak bisa dipilih dan dikompromi. Satunya lagi kekudusan gak bisa dipilih, gak bisa dikompromi. Kudu, katakan kudu. Harus Bapak Ibu Saudaraku. Komit untuk jaga kekudusan. Kita akan belajar dari seorang Daniel. Daniel 1 ayat 8. Saya bisa minta bapak-bapak dan kaum pria bacakan buat kita semuanya. Bapak-bapak dan kaum pria silahkan Daniel 1 ayat 8, 1, 2, 3. Ya, yang biasa dimintanya lah. Katakan amin. Supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Waktu saya persiapan firman ini Bapak Ibu Saudaraku, saya itu coba bertanya, saya coba berpikir, saya coba mencari, saya research. Kenapa ya? Si Daniel itu tidak mau makan makanan raja. Kenapa dia merasa bahwa makanan raja itu bikin najis Bapak Ibu Saudaraku? Saya berpikir begini, kalau sudah bicara makanan raja, itu mesti makanannya tuh haujek sesimping. Enak gila gitu. Bener-bener mesti makanannya tuh enak dan enak dan enak banget. Even kita menyajikan pecel lele. Do you know what is pecel lele? Makanan anak kos.
Pecel lele itu kalau kita pun tiba-tiba raja ngidam dan bilang begini, aku pengen makan pecel lele. Itu gak mungkin, enggak. Gimana caranya gak akan mungkin itu pecel lele, ikan lele hanya sekedar lele digoreng ditaruh di piring. Gak mungkin. Mesti ekornya dibuat bentuk bintang kali, ya kan. Kemudian di kulitnya si ikan lele ditaburi emas-emasan kali gitu. Pasti akan menjadi sebuah sajian yang buat raja loh ini. Bukan buat seorang Susan loh, bukan loh. Yang cuma ada lele, lalapan, sambal, nasi putih, itu pun nasinya udah agak kabur-kabur gitu karena beras jatah kali. Beras jatahan. No. Mungkin disajikan wow di meja, even itu tahu tempe gak hanya sekedar tahu digoreng yang masih basah-basah gitu, minyaknya masih ada, airnya sedikit masih ada dan kita lek. No, pasti ada sesuatu yang dibuat sangat khusus, tapi kenapa Daniel gak mau? Saya berpikir apa karena terlalu banyak kolesterol kali ya. Terlalu banyak manis-manis kayak cake yang kita lihat tadi kali sehingga Daniel gak mau makan. Ternyata bukan Bapak Ibu Saudara. Ternyata Daniel tahu persis bahwa sebelum, katakan sebelum, si makanan ini disajikan kepada raja, makanan ini dipersembahkan dulu kepada para dewa. Jadi sebelum makanan yang lezat-lezat ini dikasih ke depan raja, makanan ini tuh dikasih dulu ke para dewa dengan segala ritualnya. Mungkin gitu ya Bapak Saudaraku ya. Kemudian baru mereka persembahkan kepada dewa. Cicipi dulu sebelum raja mencicipinya. Saya gak tahu caranya gimana. Dan Daniel tahu itu dan dia bilang no. Tak usah disajikan di depanku. Tak usah aku makan. Karena itu akan menajiskan diriku, kata Daniel. Bapak Ibu Saudaraku, ini orang luar biasa banget. Ini orang tahu persis apa yang mau dia kerjakan. Waktu saya persiapan firman, saya sempat mendengarkan khotbahnya Pastor Jonathan tadi malam, Sabtu, sama tadi pagi jam 6 di Solo. Beliau ada di Solo sekarang. Saya dengar. Dan ada satu poin yang Pastor Jonathan bagikan buat kita semuanya melengkapi khotbah ini. Yaitu yang namanya spiritual capacity. Apa Bapak Ibu Saudaraku? Spiritual capacity, kapasitas roh. Karena seorang Daniel gak akan bisa dengan penuh keberanian, dengan penuh kekuatan yang sejati. Dan dia bisa berkata no kepada semua makanan yang disajikan di hadapan dia. Ternyata Daniel punya kapasitas roh yang dia latih dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, yang membuat dia semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga dia bisa punya kekuatan berkata no atas segala hal yang akan menajiskan dirinya. Berapa kali Daniel berdoa sehari Bapak Ibu? 3 kali dalam sehari dia berdoa. Dia melatih dirinya luar biasa. Sehingga sampai satu titik dia ditawari hal-hal yang gak berkenan. Dia digodain. Dia bisa berkata dengan bangga, enggak tertarik aku. Aku lebih tertarik kepada rencana-rencana Tuhan dalam hidupku. Hari ini coba koreksi. Tadi pagi bangun pagi. Spiritual capacity apa yang sedang kau bangun? Adakah bangun pagi dan yang suka burung bangun pagi melek langsung. Ya, itu gak salah Bapak Ibu, gak dosa. Tapi alangkah baiknya waktu engkau memandikan burungmu, engkau kasih makan burungmu, engkau langsung berdoa, datang mendekatkan dirimu sama Tuhan. Benar? Atau engkau bangun pagi, Bapak Ibu aku langsung ngecek, Beb, indeksnya naik gak nih? Hari Minggu saya tutup. Gak ada indeks-indeks. Gak apa-apa kalau mau melihat indeks setiap hari. Tapi setelah itu engkau datang sama Tuhan, engkau berdoa. Dan engkau berkata, Tuhan, lebih dari semua harta ini, aku lebih tahu Tuhan yang terutama dalam hidupku. Rohani banget, lihat kiri kananmu. Rohani yuk. Yuk rohani yuk gitu. Ini akan membuat kapasitas rohmu tuh kuat. Sehingga dari semua godaan yang terjadi di sekelilingmu, engkau bisa berkata, aku kuat. Aku berkata enggak, aku mau hidup kudus. Aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Komit, jaga kekudusan. Saya mau tanya Bapak Ibu.
Kenapa orang suka melakukan dosa? Dari sisi sini mungkin. Kenapa orang suka melakukan dosa? Ada yang mau jawab? Ini nggak bakal kena SP Bapak Ibu. Kita diskusi aja biar satu frekuensi. Kenapa orang sedang melakukan dosa? Nikmat. It's okay, bagus. Jujur itu adalah pintu keterbukaan untuk menuju pertobatan. Betul, nikmat, sip. Di sini ada yang mewakili kenapa orang suka melakukan dosa? Hah? Menggoda, betul. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Satu lagi? Hah? Di bagian sini? Malam kudus, sunyi senyap. Ada? Kenapa orang pengen melakukan dosa? Kepepet, oke, gak apa-apa, gak masalah. Dan saya mau beritahu buat kita semuanya. Karena dosa itu nikmat brother, bener ya? Itu kesimpulannya. Karena dosa itu nikmat. Dosa itu menyenangkan. Dosa itu pleasure. Itu Salomo lakukan. Dia nambah istri, dia nambah gundik, dia nambah kuda, dia nambah emas. Dan akhirnya dia jauh dari Tuhan. Sehingga dia berkata apa dalam pengkhotbah? Semuanya itu sia-sia. Seorang Salomo pun dia bisa berkata semuanya itu sia-sia. Tapi sudah terlambat. Berbeda dengan Daud. Daud berkata bahwa semua yang terjadi dalam hidupku ini. Daud melakukan dosa gak Bapak Ibu? Dia melakukan dosa besar loh dosanya. Tapi dia bilang begini, Tuhan, hanya dekat padamu rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dia mau terus dekat sama Tuhan karena dia tahu waktu dia dekat sama Tuhan, dia bisa mendapatkan gak sekedar pleasure, gak sekedar kenikmatan, tapi dia bisa mendapatkan joy dari Tuhan, sukacita dari Tuhan yang akan menghibur hidupnya. Sehingga walaupun dia melakukan dosa, dia bisa segera bertobat, dapat pengampunan, dan dia kembali menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan. Oh, aku berdoa di tempat ini adalah orang-orang yang bertobat, adalah orang-orang yang mau lepaskan dosa dan terima joyful, sukacita dari Raja di atas segala raja. Katakan amin. Katakan amin, katakan amin, dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala raja. Wow, hari ini come on, spiritual capacity-mu diperbesar. Latih dirimu, disiplinkan dirimu, baca firman, berdoa dan puasa, rajin komsel, rajin melayani Tuhan, rajin datang ke gereja. Intinya Bapak Ibu, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Amin. Lihat kiri kananmu, katakan, yuk semakin dekat sama Tuhan. Yuk semakin dekat sama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana mengalahkan dosa? Yang pertama adalah, ada yang masih ingat? Jaga kekudusan. Yang kedua, berani berkata no. Berani berkata tidak. Dari sikap kita, dari postur kita, dari intonasi kita, itu bisa sangat mempengaruhi keyakinanmu untuk berkata no. Gak ada di tempat ini, gak ada di dalam kebiasaan kita, gak ada di dalam dunia natural. Waktu orang mau bilang no dan dia berkata begini, no. Saya ibu-ibu, Bapak Ibu, saya punya anak. Anaknya udah gede-gede tapi dia pernah kecil. Nah, kalau anak saya zaman kecil itu gak mau dengerin saya biasanya akan bilang begini, Dedek, no. Kalau dia gak dengerin, masih melakukan kesalahan, saya modulasi Bapak Ibu. Dedek, no. Kalau dia masih lagi gak mau dengerin saya, maka keluarlah Tarsannya mama. Dedek, no. Ada di sini yang ngalamin Bapak Ibu? Atau semua pada kalem-kalem di sini menghadapi anaknya yang nakal? No. Itu bukan berarti engkau teriak-teriak.
Tetapi adalah sebuah sikap, adalah sebuah mentality. Sehingga waktu engkau diperhadapkan dengan godaan dan dosa, engkau bisa berkata no. Sekarang coba yuk kita katakan no untuk segala godaan dan dosa kita. 1, 2, 3 katakan. Ya 1000 setan yang pergi Bapak Ibu Saudaraku. Yuk kita bikin 10.000 setan. Bahkan semua setan dan dosa dalam hidup kita pergi. Dan kita berani berkata. Oh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan dan berkata no. Kepada setiap dosa. Kepada setiap godaan yang terjadi dalam hidup kita. Oh Bapak Ibu Saudaraku. Zaman dulu. Sebenarnya kalau bisa Adam dan Hawa. Mereka berkata no kepada si iblis. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku kita semuanya hidup damai dan tentram. Kita semuanya tuh udah punya saya, punya mahkota. Kemana-mana jalannya agak di atas gitu, nggak napak bumi. Dan shalom, shalom, shalom. Kalau kita ketemu harimau, kita akan bilang begini, mau, buka mulut. Pengen ngecek gigimu hari ini udah disikat belum? Gitu. Berani zaman sekarang? Ketemu harimau dan bilang mau. Buka mulutmu mau, aku pengen melihat gigimu. Langsung diaum, adanya kita yang dimakan Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena zaman sekarang sudah dosa. Sudah gak zaman dahulu kala. Tapi kita juga gak bisa mempersalahkan Adam dan Hawa. Coba zaman dulu waktu mereka mau makan buah apel itu Bapak Ibu Saudaraku. Buah apel apa buah anggur ya? Buah yang baik dan yang jahat di pohon kehidupan itu. Coba zaman dahulu Adam dan Hawa berkata enggak kepada si iblis. Hari ini mungkin kau dan aku tidak hidup dalam dosa. Semua happy, semua bahagia sama seperti di surga. Tapi kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan pengen ngajari kita semuanya. Ada upah, ada harga yang harus kita bayar kalau kita mau mendapatkan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Oh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 12. Saya minta para wanita yang baca. 1 Korintus 10 ayat 12. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama para wanita 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Katakan amin. Lihat kiri kananmu dan katakan hati-hati. Katakan hati-hati. Tidak ada manusia yang kebal sama dosa. Hanya Yusuf yang berani berkata no, kabur gitu. Waktu dia digodain sama Tante Pot. Atau engkau dan aku dengan intonasi yang lemah lembut. Saya ini orang Solo Pastor. Jadi kalaupun aku harus berkata no, aku lemah lembut. Jadi kalau ada dosa yang menggoda aku akan bilang no. No, aku udah bilang no loh, no. Itu bukan no, itu yes Bapak Ibu Saudaraku. Itu mendekat kepada dosa. Ya, hari ini simpel Bapak Ibu Saudaraku, simpel. Firman Tuhan hari ini mengingatkan buat kita semuanya. Jangan pernah menyangka bahwa engkau bisa berdiri teguh. Tapi yang perlu engkau perhatikan adalah keberanian untuk berkata no kepada dosa. Jangan buka celah. Jangan sekali-kali bilang begini, gak ada yang lihat. CCTV sih ada ya, tapi ini nota pas nih. Gak ada nota yang real, tanda tangannya aja gak ada capnya. Notanya itu belanjanya habisnya 115.500. Boleh nih di angka satunya kita kasih 2 garis. Tek. Jadi 415.500. Boleh nih. Tapi waktu engkau di dalam Tuhan, kau akan bilang begini, enggak. Bosku gak lihat, CCTV gak lihat, tapi Tuhanku melihat. No, aku gak mau. Aku mau hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Wah ini luar biasa banget Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku kalau sudah pakai jaket orange. Tangannya bukan diborgol sih jempolnya. Itu pakai apa? Tis-tis itu. Yang putih-putih yang dicek-cek gitu. Terus kalau dikerubungi wartawan rambutnya kayak begini. Jangan. Sudah no comment gitu. Berantakan lagi rambut gua. Habis di blow nih buat kalian. Ntar. No Bapak Ibu Saudaraku. Coba zaman dahulu kala waktu engkau digoda untuk korupsi dan kau bilang no. Gak apa-apa. Aku makan 4 sehat 5 sempurna. Gak kebanyakan daging juga gak masalah.
Tapi yang penting aku hidup damai dan sejahtera. Kalau sampai zaman dulu kala kau berkata, ya ampun roknya pendek banget. Dan kau bilang enggak Tuhan, enggak Tuhan, gue udah punya istri, gue udah punya istri. Bapak ibu saudaraku, saya mau pengakuan dosa. Jarang-jarang pendeta mengaku dosa di hadapan jemaat. Di rumah semua punya Netflix. Dan sejujurnya banyak film di Netflix itu tidak disensor full. Benar ya? Dan kalau kadang-kadang saya sudah terlanjur nonton Bapak Ibu Saudaraku. Dan akhirnya ada adegan-adegan yang membuat pendeta bisa jatuh dalam dosa. Pendeta juga manusia. Lah berarti Pastor Susan ngeliat dong yang kayak gitu-gitu di Netflix. Saya bilang, saya melihat tapi saya skip. Dan saya bilang enggak mau gua terusin. Kalau bahasa orang Manado bilang sopernale. Udah pernah zaman dahulu juga melakukan dosa, sekarang no. Saya skip, saya matikan. Kalau ada dia tulis di belakang you love this, aku bilang I don't love this. Sehingga dia gak masuk lagi di dalam iklan-iklan saya. Kau harus berani berkata demikian. Jangan, gak apa-apa lah pendeta kan penuh dengan kehidupan yang kudus. Ada firman Allah kok, lala bebe gitu. No, engkau harus berkata no. Waduh, Pastor Susan sih nabrak sih kayaknya nih. Waduh, banyak yang ketahuan nih gak di skip ya kan. Ditonton sampai habis. Saya mau beritahu buat kita semuanya berani berkata no. Jangan buka celah. Karena godaan itu gak, saya jarang bahkan tidak pernah mengonselingi orang dan berkata begini. Jatuh dalam dosa, langsung loh Pastor. Gak ada babi bu bebo. Enggak, biasanya godaan itu dia akan pelan-pelan, menggoda pelan-pelan, mengganggu pelan-pelan. Firman Allah bilang kayak singa yang lagi ngintip di depan pintu, yang seketika dia lihat kita lengah, kita buka celah langsung hap, lalu ditangkap. Ya kan? Hari ini yuk lihat kiri kananmu, bertobatlah kerajaan Allah sudah di depan pintu. Aku berdoa di tempat ini belum terlambat. Ayo sama-sama kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Dan kita percaya dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan buat putih seperti salju. Kita belajar untuk berkata tidak. Kita percaya Tuhan yang membantu kita. Tuhan menolong kita. Dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yes, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Yang ketiga, yang pertama tadi ada yang masih ingat? Jaga kekudusan. Yang kedua, say no, berani berkata tidak. Yang ketiga apa Bapak Ibu Saudaraku? Arahkan pandanganmu kepada upah. Arahkan pandanganmu kepada reward yang akan engkau terima bukan sekarang ini. Banyak orang yang tiba-tiba dia ketahuan melakukan dosa, tiba-tiba dia jatuh dalam dosa dan dia berkata begini, ups, hilaf gua. Aduh, maaf, gak sengaja Pastor. Oke, kabar baik buat kita semuanya, Allah kita tuh setia dan adil. Dia selalu mengampuni dosa kita dan membuat kita kembali ke jalan yang benar. Tapi hari ini kita mau sama-sama diingatkan. Ayo kita arahkan pandangan kita tuh bukan kepada kenikmatan yang sekarang. Enak banget melakukan dosa. Enak banget nih, duitnya cepet banget dapat. Tapi kita melakukan dosa. Upah kita tuh nanti Bapak Ibu Saudaraku. Kenikmatan sekarang itu hanya menipu, katakan menipu. Tetapi yang kita butuhkan adalah upah kita ke depan. Apa yang akan kita dapatkan nantinya. Kemarin waktu di Bandung kami pelayanan dengan Pastor Yosi. Kami disajikan rempeyek. Do you know rempeyek Bapak Ibu Saudaraku? Sebuah gorengan kerupuk. Ada potongan daun jeruk dan kacang tanah. Enak Bapak Ibu. Nah waktu disuguhkan itu. Saya bilang begini sama ibunya, Bu. Kenapa ya makanan-makanan sehat itu gak enak? Ibunya bingung ngeliat saya. Kenapa Pastor? Saya bilang kenapa kalau makanan sehat gak enak ya? Terus dia bilang gini, dia panggil karyawannya. Kamu gorengnya minyaknya kebanyakan kali, kata dia gitu. Saya bilang bukan Bu, bukan karena minyaknya.
Terus kenapa Pastor? Keras ya? Bukan masalah kerasnya, nggak enak. Kalau rempeyek yang asli kan banyak micin ya kan. Terus kriuk, kriuk, kriuk. Terus dia bilang begini, Pastor. Dia tertawa karena begini Bapak Ibu. Itu rempeyek dia bikin dari bahannya tepung. Tepungnya itu dari beras sorghum. Itu sebuah beras yang baru yang lebih baik dari beras merah dan beras porang Bapak Ibu Saudaraku. Namanya beras sorghum bulat-bulat. Nah ternyata rempeyeknya itu kulit tepungnya itu dibuat dari beras itu. Jadi memang gak ada rasa Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya makan itu rempeyek gigit demi gigit sambil saya berkata begini, makanan sehat itu memang enak, makanan sehat itu memang enak, makanan sehat itu enak. Saya cuci otak saya Bapak Ibu Saudaraku, makanan sehat itu enak, makanan sehat itu enak. Karena yang saya pikirkan adalah upah setelahnya. Berapa banyak dari kita engkau sudah tahu kolesterolmu itu 300-an. Pastor Susan gak pernah ya 300-an, pernah. Makanya saya bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Pernah. Kalau engkau sudah tahu nilai HbA1c-mu tinggi. 7 paling tidak udah mepet. Bertobat Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pagi-pagi makan bangun soto babi. Siang makan sop babi. Snackmu adalah durian, toppingnya itu kacang mete, dikasih apukat, siramin susu kental manis coklat, masih ditambahin es krim di atasnya. Itu snackmu. Sore-sore jam 4 masih lapar, makan mie babi. Malam-malam sebelum tidur, engkau makan sop buntut babi. Tengah malam melek, aduh Pastor orang Indonesia gak bisa kalau gak makan nasi. Lu makan itu sop brenebon kaki babi. Saya mau beritahu, upahmu gak usah ditunggu besok, sekarang pun. Bahaya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi yang kalau kita pikirin upah kita ke depan apa, waktu kita jaga kesehatan, nanti kita sehat, kita bisa diajak jalan-jalan sama anak-anak cucu kita, pergi kemana-mana, gak usah pakai kursi roda, jalan dengan cepat, naik tembok Cina, keliling Eropa, keliling mana, gak usah ngerepotin orang. Kalau itu upah yang kau pikirkan, wow, kau akan dari sekarang makan sehat Bapak Ibu Saudaraku. Benar? Kalau engkau tahu upaya akan kau kedapati dengan kecantikan alami seperti putri-putri Firaun. Maka mulai sekarang kau akan pakai sunblock. Gak bilang begini, matahari ku tantang dalam nama Yesus ini matahari. Buatlah flek dalam tubuhku karena aku percaya aku akan sehat. Itu namanya mencobai Tuhan Allahmu Bapak Ibu Saudaraku. Upaya akan kau dapati sekarang. Ngeflek mukanya. Tapi kalau engkau mulai menyadari wanita putri Indonesia, yang kau harus merawat tubuhmu dengan baik, akan kau dapati upah ke depan. Kulitmu bagus, sehat, jadi berkat, mau make up apapun cepat nempel, iya kan? Oh malah kita kursus kecantikan Bapak Ibu Saudaraku ya. Upahmu yang dipikirin adalah besok, bukan sekarang. Maka engkau akan mendapatkan sukacita, anugerah, kemuliaan, kekuatan yang sejati. Waktu engkau berkata tidak untuk segala hal yang merusak hidupmu. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Nah poin yang keempat ini yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah poin penghiburan. Karena begini, saya yakin dan percaya kita semuanya ini hidup di lingkungan yang nggak murni 100% kudus Bapak Ibu, benar ya? Kita pahami dulu. Siapa di sini yang nggak punya masalah, angkat tangan. Siapa di sini yang sepanjang hari ini belum melakukan dosa, angkat tangan. Wow, lihat kiri kananmu, orang berdosa semua. Orang bermasalah semua berarti. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudaraku. Adakah engkau melihat para pendeta yang sudah tumbuh sayap yang sedang berkhotbah? Belum pernah kan? Itu berarti memang kita masih hidup di dunia, kita masih dikelilingi dengan orang-orang yang gak takut sama Tuhan. Kita masih ada di sekeliling orang-orang yang toksik. Bahkan di gereja aja lingkungannya ada yang toksik loh. Oke, tapi di tempat ini gak ada.
Amin. Yes, semuanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pastor, saya susah. Di kantor saya tuh gak bisa menolak. Saya gak bisa nih, udah ada yang ketawa-ketawa nih. Susah pastor, kerjaannya tuh begitu. Ya kalau nanti saya gak melakukan seperti itu, saya dipecat pastor. Saya harus gimana dong, saya udah gak kuat, apa saya berhenti kerja. Pekerjaan yang sekarang aja belum tentu bisa dapat lagi besok pastor. Banyak yang ngalami demikian. Sadari Bapak Ibu, memang di sekeliling kita belum tentu 100% kudus. Di sekeliling kita masih banyak tantangan, godaan, masih banyak cobaan. Poin yang keempat ini akan menghibur kita semuanya. Poin pertama mungkin jaga kekudusan, engkau berkata, pastor aku baru belajar. Ayo kita belajar bersama. Poin yang kedua, aku gak bisa berkata no pastor. Ayo kita belajar bersama. Poin yang ketiga, pastor nikmat loh. Menunggu upah yang besok tuh lama banget, sekarang aja enak. Apa makanan yang di depan sikat aja. Tapi poin yang keempat. Penghiburan buat engkau dan aku karena jangan hanya bertahan. Ini poinnya. Jangan hanya bertahan. Kita baca sama-sama. Jangan hanya bertahan. Tetapi kasih tahu kiri kananmu. Perkuat rohmu. Perkuat rohmu. Perkuat rohmu. Kadang-kadang dalam semua hal yang kita hadapi Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah gak bisa lagi ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke belakang mentok, ke depan mentok. Tapi kita masih punya satu jalan ke atas. Yes, kepada Tuhan yang tanpa batas. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan aku gak mampu. Tapi Tuhan, tolong Tuhan, mampukan aku. Kalau engkau merasa sesek hatimu, engkau merasa gak sanggup, dosamu terlalu banyak, cobaannya terlalu banyak, godaanmu terlalu banyak. Satu hal boleh gak saya bilang buat kita semuanya. Ambil waktu dan berkata, Tuhan kuatkan aku. Kasih aku rema firman-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Kalau engkau difitnah, kalau engkau merasa engkau gak ada di posisi yang baik, kau berkata Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang bagi aku dan aku akan diam saja. Kalau engkau dilecehkan, engkau akan berkata, Tuhan aku gak membalas, tapi aku tahu pembalasan itu di tangan-Mu Tuhan. Masih ada banyak cara untuk engkau datang kepada Tuhan. Waktu engkau berkata engkau gak bisa, engkau gak kudus, engkau gak mampu. Tapi waktu engkau perkuat rohmu, kau akan punya kekuatan lebih dan berkata, Tuhan, aku mau semakin dekat dengan Tuhan. Aku mau melekatkan diriku sama Tuhan. Aku mau dekat-dekat sama Tuhan. Aku gak mau jauh-jauh sama Tuhan karena Tuhan kekuatanku. Amin. Saya minta teman-teman praise and worship naik. Dan saya akan setelkan satu video buat kita semuanya. Saya minta teman-teman media tampilkan videonya. Terima kasih. Dalam dunia langit hanya satu burung yang cukup berani mengganggu elang, gagak. Ia tak menyerang dari depan tapi menempel di punggungnya, mencakar dari belakang, mencoba mengalihkan fokus, menguras tenaga. Tapi elang tidak melawan, tidak menoleh ke belakang. Elang tahu, pertarungan bukan soal siapa yang paling berisik, tapi siapa yang paling tinggi terbang. Ia tak terjebak dalam permainan yang bukan levelnya. Ia hanya membentangkan sayap dan naik. Semakin tinggi, semakin sunyi. Di ketinggian itu udara menipis, gagak kehabisan napas, ia terlepas dan jatuh dengan sendirinya. Bukan karena elang membalas, tapi karena ia tak mampu bertahan di level yang bukan untuknya. Begitu juga dalam hidup. Akan ada yang datang hanya untuk menguji sabarmu, menyentil egomu, mencoba menyeretmu ke level yang bukan milikmu. Jangan bereaksi, jangan turun hanya karena terganggu. Naiklah. Naik dengan kualitasmu, Amen. Naik dengan ketenanganmu, Amen. Naik dengan karya bukan kata. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada yang sedang mengalami hal demikian. Rasanya kok gak sanggup, gak kuat. Tapi hari ini firman Allah pesan buat kita semuanya, yuk bentangkan sayapmu. Godaan dosa itu ada gak? Ada. Grogoti engkau ada, engkau gak kuat. Tuhan aku gak sanggup, aku gak mampu. Change the atmosphere. Change the atmosphere.
Jangan engkau semakin turunkan kualitas hidupmu. Jangan engkau turunkan kualitas imanmu. Tapi engkau bawa terbang naik tinggi. Naik tinggi, naik tinggi, terus tinggi di atmosfernya Tuhan. Karena pasti dosa gak kuat dengan yang namanya kekudusan. Waktu engkau bawa naik, entah kenapa tiba-tiba masalahmu selesai. Entah kenapa tiba-tiba engkau gak bisa lagi untuk enggak. Engkau selalu berkata tidak kepada dosa, engkau dimampukan. Entah kenapa waktu engkau bawa itu naik tinggi kepada Tuhan. Mujizat demi mujizat engkau alami. Kesesakan di hatimu digantikan dengan damai sejahtera. Entah kenapa semuanya terjadi waktu engkau naik terbang tinggi. Membawa segala keterbatasanmu kepada Tuhan. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Datang kepada Tuhan.